Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah saya mengajukan persyaratan dalam akad nikah untuk kehidupan rumah tangga kami kelak? Baik. Jadi mungkin di awal harus kita perjelas dulu bahwa yang dimaksud di sini adalah sebuah syarat untuk kehidupannya di dalam rumah tangga kelak, bukan syarat akad nikah itu sendiri. Mengapa? Karena syarat akad nikah itu sudah fixed, sudah jelas. Misalnya apa? Misalnya mempelai laki-laki itu adalah seorang mukmin. Kedua, adanya wali nikah bagi pihak perempuan misalnya. Ada juga syarat sahnya nikah yang lain itu misalnya ada sigot, ada ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali nikah, kemudian diqabulkan oleh mempelai laki-laki. Ini syarat syahnya sebuah akad nikah. Ini jelas. Jadi yang dimaksud itu adalah bukan menambahi syarat ini, tetapi syarat-syarat yang lain yang nanti di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Baik, kita akan coba jawab pertanyaan ini. Mungkin ini juga termasuk pertanyaan yang sering kali muncul ya. Jika apa yang ia syaratkan itu menguatkan akad, misalnya menguatkan akad ini beriringan sejalan dengan akad nikah, misalnya meminta syarat berupa nafkah atau jima, hubungan badan, atau jatah hari jika calon suaminya itu memiliki istri yang lain. Maka syarat-syarat seperti ini sudah tercakup dalam tujuan akad nikah itu sendiri dan tidak diperlukan lagi. Jadi kita harus tahu, ini bagi akhwat, ini harus tahu bahwa ini adalah bagian dari tujuan akad pernikahan itu sendiri, tujuan rumah tangga itu sendiri, yang ikhwan juga harus tahu. Jadi jika dia ada rasa kekhawatiran, misalnya tidak dinafkahi misalnya, atau tidak diperhatikan, maka bukannya mengajukan syarat ini, tidak, tetapi memahamkan kedua belah pihak bahwa hal-hal tersebut yang dicontohkan tadi itu adalah bagian dari hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Jadi bukan menambahkan syarat ini, tetapi belajar lagi, memahamkan lagi kedua belah pihak. Jika ia mensyaratkan sesuatu yang merusak akad nikah, yang bertentangan dengan tujuan akad pernikahan, misalnya calon suaminya tidak boleh menikmati dirinya, atau tidak perlu melayani, membuatkan makanan, membuatkan minuman bagi suaminya, maka syarat seperti ini batil dan tidak wajib dipenuhi karena bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Jadi jelas, jika syarat yang diajukan calon istri itu keluar dari ruang lingkup tersebut, misalnya mensyaratkan suaminya untuk mengunjungi karib kerabat pihak perempuan, atau tidak membawanya pergi dari daerah tertentu misalnya. Kami pernah membantu ini ya. Jadi misalnya waktu itu pihak perempuan meminta syarat bahwa dia tidak dibawa pindah. Mengapa? Karena dia ingin tetap di kota itu karena dia sedang mengasuh ibunya. Nah, yang pihak laki-laki ini akhirnya tidak jadi menikah ya. Yang pihak laki-laki tidak bisa memenuhi. Sayang sekali. Mengapa? Karena pihak laki-laki ini sudah punya usaha di tempat yang lain. Jadi dia tidak memungkinkan untuk membangun dari awal. Nah, akhirnya memang tidak jadi pernikahan ini. Nah, tapi syarat ini sebenarnya diperbolehkan ya. Tidak membuat syarat-syarat yang tidak menghalalkan hal-hal yang haram. Nah, jadi syaratnya tidak boleh membuat hal yang haram menjadi halal. Misalnya diperbolehkan minum khamar, nauzubillah ya, ini tidak boleh. Dan tidak mengharamkan hal-hal yang halal.
maka suaminya kelak harus memenuhi selama tidak menghalalkan hal-hal yang haram, selama tidak mengharamkan hal-hal yang halal, juga tidak merusak akad pernikahan itu sendiri. Maka wajib memenuhi bagi pihak laki-laki. Mengapa? Karena memenuhi syarat-syarat yang untuk tujuan pernikahan ini afdol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi ialah syarat yang dengannya kalian menghalalkan, mohon maaf, kemaluan wanita, yakni pernikahan. Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi ialah syarat untuk pernikahan itu sendiri. Jadi mungkin demikian yang bisa kami jawab. Ini salah satu contohnya adalah tetap diizinkan kuliah misalnya. Dia menerima pernikahan tapi kuliahnya belum selesai, tapi dia meminta syarat kepada calon mempelai laki-laki untuk tetap diizinkan kuliah sampai lulus misalnya. Ini tidak termasuk menghalalkan yang haram, juga tidak termasuk mengharamkan hal yang halal. Nah, ini ada juga yang lain, cuman tidak memungkinkan dalam video ini. Misalnya adalah mensyaratkan menceraikan istrinya untuk dinikahi. Misalnya dia mau dinikahi, asal syaratnya yang laki-laki menceraikan istri yang sah saat ini. Ini nanti insya Allah kita bahas di lain kesempatan ya. Mungkin demikian. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.